Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Diki Maulana Fadil, selaku moderator dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan materi asas-asas hukum perdata Islam. Dengan anggota Asifah Zahra Belvana Sadikin, Aula Nur Husna, Divani Dewi Laras, dan Windayaka Arifa Megantara. Poin pertama akan dibacakan oleh Divani. Kepada Divani, dipersilakan. Poin pertama, ada asas kebolehan atau mubah. Asas ini menunjukkan pada dasarnya segala bentuk hubungan perdata adalah boleh dilakukan, kecuali kalau telah ditentukan lain dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi, segala bentuk perdata itu diperbolehkan asal tidak melenceng dari Al-Quran dan Sunnah. Poin kedua, ada asas kemaslahatan hidup. Kemaslahatan hidup adalah segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan, berguna, berfaedah bagi kehidupan, tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Poin ketiga, ada asas kebebasan dan kesukarelaan. Asas ini mengandung makna bahwa setiap hubungan perdata harus dilakukan secara bebas dan sukarela. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator, Diki. Baik, terima kasih. Poin selanjutnya akan dibacakan oleh Aula. Kepada dipersilakan. Poin selanjutnya, yang keempat, ada asas menolak mudarat dan mengambil manfaat. Dalam asas ini mengandung arti bahwa harus dihindari segala bentuk hubungan perdata yang mendatangkan kerugian dan juga mengembangkan hubungan perdata yang bermanfaat bagi diri sendiri maupun bagi masyarakat. Yang kelima, ada kebajikan atau kebaikan. Dalam hal ini mengandung arti bahwa setiap hubungan perdata mendatangkan kebaikan untuk kedua belah pihak ataupun pihak ketiga dalam bermasyarakat. Yang keenam, ada kekeluargaan atau asas kebersamaan yang sederajat. Hubungan perdata dalam asas ini disandarkan dalam hormat menghormati, kasih mengasihi, serta tolong menolong dalam mencapai tujuan bersama. Dan yang ketujuh, ada asas adil dan berimbang. Hubungan perdata tidak boleh mengandung unsur penipuan, penindasan, pengambilan kesempatan pada waktu pihak lain sedang dalam kesempitan. Baik, terima kasih, Aula. Untuk poin berikutnya akan dibacakan oleh Asifah Zahra. Kepada Asifah Zahra, dipersilakan. Terima kasih. Poin selanjutnya ke-8, ada asas mendahulukan kewajiban dari hak. Mengandung arti bahwa dalam pelaksanaan hubungan perdata, para pihak harus mengutamakan penunaian kewajibannya lebih dahulu dari menuntut hak. Asas ini bertujuan untuk menghindari terjadinya wan prestasi atau ingkar janji. Kemudian yang ke-9, ada asas larangan merugikan diri sendiri dan orang lain. Mengandung arti bahwa dalam pelaksanaan hubungan perdata tidak boleh merugikan diri sendiri dan orang lain. Para pihak yang mengadakan hubungan perdata tidak boleh merugikan diri sendiri dan orang lain dalam hubungan perdatanya itu. Kemudian yang ke-10, ada asas kemampuan berbuat atau bertindak. Pada dasarnya, setiap manusia dapat menjadi subjek dalam hubungan perdata jika ia memenuhi syarat untuk bertindak mengadakan hubungan itu. Dalam hukum Islam, manusia yang dipandang mampu berbuat atau bertindak melakukan hubungan perdata adalah mereka yang mukallaf, yaitu yang mampu memikul kewajiban dan hak, sehat rohani dan jasmaninya. Penyimpangan terhadap asas ini menyebabkan hubungan perdatanya batal. Kemudian yang ke-11, ada asas kebebasan berusaha.
Pada prinsipnya, setiap orang bebas berusaha untuk menghasilkan sesuatu yang baik bagi dirinya sendiri dan keluarganya. Setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk berusaha tanpa batasan, kecuali batasan yang telah ditentukan dalam hukum Islam. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Asyifa Zahra. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Poin yang ke-12, asas mendapatkan hak karena usaha dan jasa. Di dalam asas ini, seseorang akan mendapat hak, misalnya berdasarkan usaha dan jasa, baik yang dilakukannya sendiri maupun yang diusahakannya bersama-sama orang lain. Usaha dan jasa haruslah usaha dan jasa yang baik dan mengandung kebajikan, bukan usaha dan jasa yang mengandung unsur kejahatan, keji, dan kotor. Poin berikutnya, yang ke-13, asas perlindungan hak. Mengandung arti bahwa semua hak yang diperoleh seseorang dengan jalan yang halal dan sah harus dilindungi. Poin selanjutnya, 14, asas hak milik berfungsi sosial. Di dalam asas ini menyangkut pemanfaatan hak milik yang dipunyai oleh seseorang. Menurut ajaran Islam, hak milik tidak boleh dipergunakan hanya untuk kepentingan pribadi pemiliknya saja, tetapi juga harus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Poin selanjutnya, 15, asas yang beritikat baik harus dilindungi. Asas ini berkaitan erat dengan asas lain yang menyatakan bahwa orang yang melakukan perbuatan tertentu bertanggung jawab atau menanggung risiko perbuatannya. Namun, jika ada pihak yang melakukan suatu 27 hubungan perdata tidak mengetahui cacat tersembunyi dan mempunyai itikat baik dalam hubungan perdata, kepentingannya harus dilindungi dan berhak untuk menuntut sesuatu jika ia dirugikan karena itikat baiknya. Baik, poin selanjutnya akan dibacakan oleh Windayaka. Kepada Windayaka, dipersilahkan. Oke, terima kasih moderator. Saya di sini akan menjelaskan poin-poin yang sebelumnya telah disampaikan. Poin selanjutnya adalah yang ke-16, asas resiko dibebankan pada harta, tidak pada pekerja. Asas ini mengandung penilaian yang tinggi terhadap kerja dan pekerjaan berlaku terutama di perusahaan-perusahaan yang merupakan persekutuan antara pemilik modal, harta, dan pemilik tenaga kerja. Jika perusahaan merugi, maka menurut asas ini kerugian hanya dibebankan pada pemilik modal atau harta saja, tidak pada pekerjaannya. Selanjutnya, poin yang ke-17, asas mengatur dan memberi petunjuk. Dalam hukum Islam, berlaku asas yang menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan hukum perdata, kecuali yang bersifat ijbari, karena ketentuannya telah qot'i, hanyalah bersifat mengatur dan memberi petunjuk saja kepada orang-orang yang akan memanfaatkannya dalam mengadakan hubungan perdata. Poin yang terakhir, yang ke-18, asas tertulis atau diucapkan di depan saksi. Asas ini mengandung makna bahwa hubungan perdata selayaknya dituangkan dalam perjanjian tertulis di hadapan saksi-saksi. Namun, dalam keadaan tertentu, perjanjian itu dapat saja dilakukan secara lisan di hadapan saksi-saksi yang memenuhi syarat baik mengenai jumlahnya maupun mengenai kualitas orangnya. Saya kembalikan lagi kepada Saudara Diki Maulana sebagai moderator. Baik, terima kasih Windayaka. Cukup sekian presentasi dari kami kelompok 5 dengan materi asas-asas hukum perdata Islam. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.